Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eni Heni Hermeliani Skom MMM.Com selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di semester 5 kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Alif Rahman Adrian dengan NIM 11220018, Giza Arfarizaki dengan NIM 11220164, Muhammad Aldira Adha dengan NIM 11220415. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari proyek yang sudah kami buat dengan judul Rancang Sistem Informasi Rental PS berbasis website dengan metode spiral. Selanjutnya untuk latar belakang kami mengangkat judul ini, yaitu perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Dalam hal ini, Traga Gaming Center, sebuah UMKM yang bergerak di bidang penyewaan konsol game, menghadapi berbagai macam rintangan di bagian operasionalnya. Sistem manual yang masih digunakan saat ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, sulitnya pencarian data dan kurangnya informasi stok barang, sehingga sering mengecewakan pelanggan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan pengetahuan teknologi menjadi kendala dalam mengoptimalkan layanan. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi menjadi solusi yang dapat meningkatkan akurasi data, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini mengusulkan untuk pendekatan metode spiral yang terstruktur dan sistematis untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan Traga Gaming Center. Dengan optimalisasi teknologi informasi, diharapkan Traga Gaming Center ini dapat memberikan pelayanan yang menarik, bagus. Selain itu juga dapat memperbaiki manajemen, memberikan pelayanan terbaik, dan meningkatkan daya saingnya di industri penyewaan konsol game yang lain. Diidentifikasi masalah, yang pertama adalah pengelolaan manual yang rentan kesalahan, keterbatasan sumber daya manusia dan modal, kurangnya pengetahuan teknologi informasi, dan tantangan efektivitas operasional bisnis. Manfaat dan tujuannya yaitu peningkatan efisiensi operasional, akurasi data yang lebih tinggi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyewaan konsol game di Traga Gaming Center, dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna dalam sistem. Untuk metodologi pengembangan yang kami gunakan, yang pertama kami melakukan observasi. Observasi ini melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyewaan konsol game di Traga Gaming Center ini untuk memahami alur kerja yang sebenarnya terjadi dan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi. Yang kedua, kami melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik dan pelanggan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebutuhan apa saja dan harapan apa saja yang akan dikembangkan ke depannya. Yang ketiga, kami menggunakan studi pustaka. Kami mengumpulkan informasi dan sumber-sumber literatur terkait sistem informasi dan teknologi terkini untuk mendukung pengembangan sistem. Di sini kami menggunakan tahapan metode spiral. Metode spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen waterfall dan prototyping dengan fokus pada analisis risiko dan pengembangan literatif. Metode spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang menghubungkan sifat literatif prototype melalui aspek kontrol dan sistem dari model hasil linier. Model ini berpotensi untuk mengembangkan perangkat lunak versi lain dengan cepat. Dalam model spiral, perangkat lunak dikembangkan menjadi beberapa tahap. Di sini ada analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsional pengguna ini terdiri dari admin, yang kebutuhan fungsional ini ada login,
mengelola data produk, mengelola data pelanggan, mengelola data penyewaan, mengelola data booking, mengelola laporan transaksi, mengelola laporan produk, mengelola laporan pelanggan dan logout. Dari sisi customer-nya, di sini customer bisa mengakses login, mengakses profil user, melihat paket biaya penyewaan PS, mengisi form pemesanan, memberikan rating, dan logout. Analisis kebutuhan non-fungsional pengguna. Yang pertama itu ada security, untuk membatasi hak akses pengguna sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pengguna. Yang kedua ada usability, aplikasi mudah digunakan oleh pelanggan, oleh pengguna secara umum. Yang terakhir ada reliability. Reliability ini aplikasi yang mampu memberikan informasi secara real time dan tersedia pada setiap saat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada communication. Pada tahap ini dilakukan komunikasi antara pengguna dengan pembuat terkait informasi mengenai sistem yang akan dibuat. Tahap ini ada 3. Yang pertama itu observasi, dikumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai tata cara penyewaan PS pada Triga Gaming Center. Yang kedua ada wawancara, melakukan wawancara langsung dengan pemilik rental PS Triga Gaming Center untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan sistem yang diteliti. Yang ketiga itu studi pustaka. Selain melalui observasi dan wawancara, untuk mendapatkan bahan penulisan ini dari pembahasan yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan sistem, diteliti baik dari buku, internet, maupun catatan kuliah sebagai acuan agar mendapatkan hasil capaian yang lebih optimal. Lalu selanjutnya ada planning. Pada tahap ini akan dibuat perencanaan kebutuhan sistem, agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik sehingga diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menganalisa kebutuhannya. Lalu selanjutnya di sini ada estimasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada estimasi waktu. Ini berisi analisis kebutuhan yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data terkait kebutuhan pengguna. Lalu ada perancangan sistem. Proses perancangan menggunakan metode spiral diharapkan memakan waktu sekitar 3 minggu, termasuk pembuatan diagram OML dan spesifikasi sistem. Yang ketiga ada pengembangan. Pada tahap pengembangan sistem diperkirakan akan berlangsung selama 4 minggu, mencakup pengkodean dan pembuatan antarmuka pengguna atau interface. Lalu ada pengujian. Pengujian sistem akan direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk memastikan semua berfungsi berjalan sesuai harapan. Lalu yang terakhir pada estimasi waktu yaitu implementasi. Implementasi sistem di lingkungan nyata diharapkan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Selanjutnya ada estimasi biaya. Ada 4 poin, yaitu yang pertama perangkat keras. Biaya untuk perangkat keras seperti server dan komputer untuk pengelolaan data diperkirakan mencapai 5 juta. Yang kedua perangkat lunak, pengeluaran untuk lisensi perangkat lunak dan alat pengembangan diperkirakan sekitar 3 juta. Lalu biaya tenaga kerja, gaji untuk tim pengembang selama periode proyek diperkirakan sekitar 10 juta. Total estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini diperkirakan mencapai 18 juta. Untuk memvisualisasikan penjadwalan proyek, berikut adalah Gantt chart yang menggambarkan durasi setiap tahapan. Yaitu yang pertama, analisis kebutuhan itu dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Perancangan sistem dilakukan minggu ketiga dan minggu keempat. Pengembangan sistem dilakukan pada minggu keempat sampai minggu keenam. Lalu pengujian sistem dilakukan pada minggu kelima dan minggu keenam. Untuk implementasinya dilakukan di minggu keenam. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Pada tim pengembang dibutuhkan 1 analis sistem, 1 desainer UI UX, 2 programmer, dan 1 penguji atau quality assurance. Lalu ada software dan hardware. Yang dibutuhkan itu server untuk menyimpan berbagai data, komputer dan laptop dengan spesifikasi yang mendukung, perangkat jaringan seperti router dan switch, sistem operasi, database management atau DBMS. Lalu yang terakhir ada bahasa pemrograman dan framework. Untuk resikonya di sini ada 3. Yang pertama, keterlambatan dalam pengumpulan data karena kurangnya partisipasi dari pengguna.
Yang kedua, masalah teknis yang muncul selama tahap pengembangan yang dapat mempengaruhi jadwal. Yang ketiga, perubahan kebutuhan pengguna yang mungkin terjadi setelah analisis awal. Lalu ini desain sistem dari diagram. Yang pertama ada use case diagram. Di sini punya dua aktor. Yang pertama aktor pelanggan, dia bisa login, dia bisa memilih paket produk. Di sini bisa mengisi form booking, melihat tagihan pembayaran dan invoice pembayaran. Lalu ada aktor kedua yaitu admin. Admin bisa melihat login, bisa menyimpan database akun, bisa menyimpan database booking, dan melihat invoice pembayaran. Lalu di sampingnya ada activity diagram. Alurnya yaitu dari mulai lanjut ke pilih akun Google untuk login. Kalau misalnya punya akun Google berarti langsung masuk ke web Triga Gaming, kalau enggak langsung selesai karena tidak dianggap punya akun. Lalu di sampingnya ada activity diagram login. Nah, itu dimulai dari pilih akun Google untuk login, lalu ada percabangan. Kalau misalnya punya akun Google masuk ke Web3 Gaming, kalau nggak punya di merge langsung selesai. Selanjutnya ada activity diagram booking, yaitu dari mulai pilih paket, lalu ke isi data form pemesanan, lanjut ke metode pembayaran. Sistem akan menampilkan bukti pembayaran lalu selesai. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu pelanggan memilih gambar atau data barang, lalu dilanjut barang dibeli, lalu bayar barang, lalu bukti bayar keluar, lalu cek pengiriman dan info pengiriman. Barang dikirim, lalu barang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Aldira Adeha dengan NIM 112204115. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem, yaitu desain diagram, class diagram. Bisa dilihat di sini ada class pelanggan dengan isinya itu alamat, tipe datanya char, lalu ada email, tipe datanya varchar, lalu ada ID underscore anggota, tipe datanya itu integer, lalu ada nama, tipe datanya char, lalu ada nomor underscore telepon, tipe datanya integer, lalu ada tanggal underscore daftar dengan tipe datanya yaitu date, dan dengan operationnya yaitu insert underscore data dan update underscore data. Lalu yang kedua ada kelas sewa dengan isi data ID underscore anggota dengan tipe data integer, lalu ada ID underscore console dengan tipe data integer, lalu ada ID underscore petugas dengan tipe data integer, lalu ada tanggal underscore pengembalian, tipe datanya itu date, lalu ada tanggal underscore pinjam dengan tipe datanya itu date. Lalu di sini ada class console dengan isi data itu ID underscore console dengan tipe data integer, lalu ada memori dengan tipe datanya itu varchar, lalu ada prosesor dengan tipe datanya varchar, lalu ada RAM dengan tipe datanya itu varchar dengan operationnya itu insert underscore data dan update underscore data. Lalu yang terakhir ada kelas petugas dengan isi datanya itu ada alamat dengan tipe datanya itu integer, lalu ada email integer, ID underscore petugas integer, nama char, nomor underscore telepon integer dengan operation insert underscore data dan update underscore data. Lalu di sini ada desain database. Desain database ini terdiri dari entity relationship diagram. Di sini ada admin, console, customer, dan pembayaran. Penjelasannya yaitu admin mengelola konsol game dan transaksi penyewaan. Customer dapat melakukan penyewaan pada konsol game. Customer dapat melakukan penyewaan pada konsol game. Lalu ada desain antarmuka pengguna. Di sini ada landing page di sebelah kiri, paling kiri, yaitu page atau halaman yang muncul saat pengguna pertama kali mengakses website Triga Gaming Center ini. Di sini pengguna dapat login menggunakan akun Google, yaitu email. Lalu setelah login, pengguna akan masuk ke homepage, yaitu halaman yang terbuka setelah dari landing page. Di sini ada berbagai macam informasi dan tentang dari Triga Gaming Center ini. Lalu ketika kita pencet pesan sekarang, di sini ada biaya penyewaan. Di sini ada berbagai macam harga. Harganya ini ditentukan berdasarkan lamanya penyewaan. Lalu di sini ada form pemesanan. Setelah kita pencet pesan sekarang di page
penyewaan tadi bakal masuk ke form pemesanan ini. Di sini pengguna dapat mengisi berbagai macam informasi dari pengguna tersebut. Di sini ada nama, paketnya itu mau paket yang berapa lama maksudnya. Lalu ada alamat dari pengguna ini nanti akan diantar PS-nya ke alamat tersebut. Lalu ada nomor WA-nya agar mudah berkomunikasi antara customer dan ini Triga Gaming Center ya ini. Lalu ada foto KTP gunanya untuk menghindari segala macam bentuk kriminal. Lalu di sini ada page contact us, yaitu berbagai macam kontak dari Triga Gaming Center ini. Kayak misalnya ada keluhan lah atau apa gitu, ini kayak customer service-nya. Lalu di sini ada spesifikasi PS4 dari Triga Gaming Center. Di sini kali aja ada customer-nya yang kepo, spek PS4 itu apa sih? Lalu di sini ada rating Google. Ya, ini berdasarkan dari rating di Google Maps. Nanti bakalan muncul di sini segala ratingnya dari yang jelek maupun bagus. Lalu di sini ada halaman profile user. Di sini user bisa mengganti berbagai macam informasi dari akunnya tersebut. Lalu di sini ada page. Yang terakhir ada page setelah customer tersebut menyelesaikan penyewaannya. Di sini terdapat, maksudnya bukan selesai penyewaannya, kayak ini kalau misal dia udah mesen gitu, udah bayar, nanti bakalan ada invoice-nya, tampilannya kayak gini. Di sini user bisa ngasih ratingnya juga. Lalu ada kendala, tinggal dipencet hubungi kaminya. Nah, di sini ada pengujian black box dari sistem website penyewaan rental PS ini. Di sini ada skenario-nya, memasukkan email dan statusnya yaitu valid. Lalu ada memasukkan email dan password kosong. Test case-nya itu emailnya nggak diisi, passwordnya pun nggak diisi. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan melakukan validasi, tidak memberi akses kepada user dan menampilkan bahwa email dan password baru harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, dengan statusnya itu valid. Yang terakhir ada memasukkan email dan password dengan benar. Emailnya itu dedengunawan@gmail.com, passwordnya deden anak mamah dede, yaitu hasil yang diharapkan. Sistem melakukan validasi dan memberi akses untuk user masuk ke website. Hasil pengujiannya itu sesuai dengan harapan dengan statusnya valid. Lalu ada implementasi dan pemeliharaan. Implementasinya itu analisis kebutuhan, observasi, dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kedua ada perancangan sistem. Penggunaan diagram UML untuk memodelkan struktur dan interaksi antar entitas. Yang ketiga ada pengembangan sistem, yaitu penulisan kode program sesuai spesifikasi dan pembuatan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Keempat ada pengujian sistem, yaitu verifikasi fitur untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna. Yang terakhir ada implementasi dan pelatihan, penerapan sistem di lingkungan nyata dan pelatihan bagi pengguna untuk memanfaatkan sistem secara efektif. Lalu ada pemeliharaan sistem. Yang pertama yaitu ada pemantauan rutin, yaitu deteksi dan perbaikan bug untuk menjaga stabilitas sistem. Yang kedua ada pembaruan sistem, penyesuaian dan pembaruan berdasarkan umpan balik pengguna. Umpan balik itu maksudnya feedback. Yang ketiga ada dukungan teknis, bantuan kepada pengguna dalam mengatasi masalah selama penggunaan sistem. Yang terakhir ada kinerja optimal, yaitu pemeliharaan berkala untuk memastikan performa sistem tetap baik. Jadi kesimpulan dari semuanya ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi penyewaan konsol game di Triga Gaming Center menggunakan metode spiral telah berhasil merancang solusi yang efisien untuk mengatasi masalah pengelolaan manual yang selama ini dihadapi. Dengan menerapkan pendekatan yang terstruktur dan iteratif, sistem ini hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga akurasi data dan kualitas layanan pelanggan. Melalui analisis kebutuhan yang mendalam dan desain sistem berbasis web yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi, melakukan transaksi, dan memberikan feedback. Diharapkan implementasi sistem ini akan membantu Triga Gaming Center dalam meningkatkan daya saing di industri penyewaan konsol game, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk penambahan fitur baru dan peningkatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Sekiranya segitu saja presentasi dari kelompok 8 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.